Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian, sahabat kajian Kopi Jiwa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum" dalam surat Al-Baqarah ayat 185 bisa difahami dengan arti walitukabbirullaha 'ala hidayatihi lakum. Ya. Walitukabbirullaha 'ala hidayatihi lakum. Jadi maknya di sini berfungsi sebagai ma masdariyah. Ma masdariyah adalah ma yang menjadikan kata kerja menjadi kata benda, ya. Jadi atas hidayah yang telah Allah berikan, ya, kepada kalian, atas bimbingan yang Allah telah berikan kepada kalian melalui ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Pertanyaannya, bimbingan-bimbingan seperti apa yang telah Allah berikan kepada kita, ya? Banyak sekali, ya. Di antaranya Allah telah bimbing kita menjadi orang yang memiliki perasaan selalu diawasi Allah, ya, atau dalam bahasa Arabnya adalah muraqabatullah, ya. Kenapa? Karena ketika kita sedang berpuasa, ya, walaupun tidak ada orang yang tahu, walaupun kita sedang sendirian, ya, kita tidak boleh berbuka, ya. Tidak boleh minum, tidak boleh makan. Tetap harus komitmen sampai waktunya atau sampai waktu berbuka datang. Nah, ini dilatih kepada kita semua. Dengan harapan apa? Dengan harapan ketika menjalani kehidupan dalam sehari-hari nanti, termasuk pasca Ramadan, ya, kita terbiasa meyakini bahwa ada zat yang selalu mengawasi kita, ya, termasuk ketika di dunia kerja nanti, ya, sedang memangku jabatan, sedang melaksanakan tugas segala macam, kita yakin bahwa ada zat yang selalu mengawasi kita, sehingga kita tidak berani untuk berbuat macam-macam, tidak berani melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, ya, apalagi merugikan kepentingan orang banyak, ya, termasuk kepentingan rakyat, ya. Nah, ini salah satu hal yang dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan keutamaan bulan suci, keutamaan ibadah puasa dibanding ibadah-ibadah yang lain. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah menyebutkan atau berfirman, ya, kullu amali bani adama tudha'afu, ya, asyu amsalha ila sam'ati mi'ati dha'fin, ya. Jadi setiap perbuatan atau amal ibadah Bani Adam, manusia, itu bisa saja dilipat gandakan pahalanya dari 10 kali lipat menjadi 700 kali lipat, ya. Bahkan sampai sampai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, illa shaum, ya, kecuali puasa, ya. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena sesungguhnya puasa itu adalah milikku, kata Allah. Ini langsung disandarkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku yang akan memberinya pahala, ya. Kenapa begitu istimewanya puasa sehingga langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi ini, ya? Karena tadi ibadah puasa, ya, berbeda dengan ibadah yang lain. Di sini tidak bisa dimasuki unsur riya, ya, betul-betul. Ya, kita tidak bisa memperlihatkannya kepada orang lain, ya. Karena bisa jadi ketika kita melihat orang yang kelihatannya tidak berpuasa tapi ternyata dia berpuasa, demikian pula sebaliknya, ya, kelihatannya berpuasa, penampilannya lemes segala macam, tapi ternyata dia ketika tidak di hadapan kita dia pulang makan. Nah, inilah aspek pertama yang dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini butuh pemahaman kita. Nah, karena kalau tidak difahami seperti ini, maka tidak akan berdampak pada kehidupan kita, ya. Yang kedua,
ibadah puasa juga mengajarkan kita aspek kesabaran, ya. Emosional kita dilatih supaya dikendalikan. Nah, kenapa? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana shaumu yaumi ahadikum fala yasfus wala yasab." Ya. Apabila dalam salah satu hari seseorang sedang berpuasa, fala yasfus. Yasfus ini berkata jorok, berkata yang tidak baik, ya. Artinya apa? Dia harus menjaga lisannya. Wala yasob, dan jangan berkata keras, kasar, bentak-bentak, maki-maki. Ya. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu, kalau ada orang yang mencaci dia, mengajakin dia berantem, atau mau berbuat jahil sehingga bisa saja orang yang berpuasa tadi ada kemungkinan terpancing emosinya. Apa? Maka falyakul inni mru'un shaim, maka hendaklah dia mengatakan, maaf, saya lagi sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa, ya. Artinya apa? Orang yang berpuasa dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala di sini supaya bisa mengendalikan emosinya. Dengan harapan apa? Dengan harapan pasca puasa juga bisa lebih mengendalikan emosi. Artinya supaya setelah puasa dia lebih baik, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibadah puasa juga mengajarkan kepada kita supaya kita peduli terhadap orang lain, ya. Kenapa? Kita dilatih merasakan apa yang dirasakan orang yang tidak makan selama beberapa jam dari pagi sampai berbuka, ya. Dan ini yang biasa mungkin dirasakan oleh orang-orang yang tidak berpunya, tidak memiliki, ya, yang terkadang untuk makan aja susah, atau dalam bahasa ininya fuqara wal masakin, atau kaum du'afa. Nah, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala supaya memiliki kepedulian. Nah, dan kemudian disempurnakan lagi di akhir Ramadan, ditutup dengan ibadah yang namanya zakat fitrah, ya. Kita berbagi kepada sesama, kita berbagi kepada kaum du'afa, kita berbagi kepada fuqara wal masakin, kita berbagi juga kepada asnaf-asnaf yang lain, ya. Golongan-golongan yang berhak menerima zakat lainnya. Nah, inilah beberapa hal, dan saya yakin masih banyak lagi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa ini, dan ini akan berpengaruh atau berdampak kepada kita dengan catatan kalau kita betul-betul memperhatikan hal tersebut. Kemudian kita terapkan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan inilah yang dinamakan dengan kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui ibadah puasa setelah dia berhasil mengalahkan, ya, keinginan jiwanya, ya, melalui latihan tersebut. Keinginan jiwanya, atau dalam bahasa kita mengalahkan hawa nafsunya, ya. Sehingga ke depan dia insya Allah akan menjadi insan-insan yang lebih baik. Demikian, hadana wa iyyakum ajmain ila siratil mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.